What's up guys, kembali lagi bersama gue Rai di channel Rai Yaps A Lot. Dan fase gugur Piala Dunia udah dimulai. Baru 4 match tapi udah ada banyak kejutannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Kanada lawan Afrika Selatan. Jujur match ini dibandingin 3 yang terjadi di hari ini lumayan bosen. Walaupun Kanada menang secara dramatis, menang di menit 90+2, tapi jujur match ini ngebosenin. Tapi Kanada nggak bakal peduli ya. Mereka akhirnya pertama kali dalam sejarah mereka lolos ke 16 besar Piala Dunia berkat gol dari kapten mereka, Stephen Estekia. Gue nggak bisa ngomong udah. Pokoknya gitulah, pokoknya digolin sama kapten mereka 90+2 dan ngalahin Afrika Selatan yang sebenarnya dari grup juga udah ngejutin. Karena Afrika Selatan di matchday pertama itu mereka banyak yang bilang bakal jadi tim terburuk di turnamen ini, cuman enggak ya. Mereka bounce back di matchday pertama. Si Sid Hall itu dia Hall of Shame performance, tapi dia bisa comeback dan di match ini dia salah satu pemain terbaik Afrika. Kayak semua orang bakal mengenang dia lah pokoknya, walaupun cuma 4 match. Cuman momen ikonik di match pertama itu yang ngebuat dia banyak dibully ya di sosmed. Cuman ketika lawan Kanada sekarang dia jadi salah satu pemain terbaiknya. Dan untuk Afrika Selatan sendiri jadi kebanggaan karena ini juga fase gugur pertama mereka di Piala Dunia. Jadi mereka bisa bangga dengan achievement itu, dan Kanada juga bisa bangga mereka akhirnya bisa lolos ke 16 besar di fase gugur. Dan anjir, match ini opening untuk fase gugur yang ya biasa aja lah ya dibandingin match-match yang bakal gue omongin setelahnya. Oke, setelahnya ada Brazil lawan Jepang. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Anime versus Fong. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang. Jepang memimpin laga di pertengahan babak pertama lewat gol oleh Kaisu Sano. Walaupun Jepang di sini ngegolin duluan dan Jepang merupakan underdog yang sebenarnya banyak orang yang pengen mereka lolos, cuman yang ngegolin itu ada kemarin kena kasus allegedly. Dan setelah itu Jepang bukannya malah nge-keep up tempo karena masih babak pertama, Jepang malah main parkir bis yang parah banget nyampe akhir match. Jujur Jepang, kalau lo nggak parkir bis separah itu, gue bisa bilang Jepang masih bisa nahan imbang atau bahkan bisa menang. Cuman Jepang malah nge-invite pemain-pemain Brazil yang notabene mereka cocok untuk main parkir bis karena mereka punya technical skill yang lebih tinggi daripada pemain-pemain lain gitu. Jadi di sini taktik Jepang untuk melakukan parkir bis itu agak gimana ya, agak stupid menurut gue. Dan di babak kedua langsung Casemiro ngegolin. Jepang malah makin defensif setelah Casemiro ngegolin dan mereka nggak ngapa-ngapain. Brazil 69% possession. Buset, banyak banget. Di babak kedua beneran nggak ada perlawanan sama sekali di babak kedua. Dan akhirnya di menit terakhir, di menit 95, Brazil dapat chance dari loose ball yang dikasih oleh pemain Jepang. Habis itu Bruno Guimaraes dengan secara presisi dia dapetin Gabriel Martinelli di depan gawang. Dan Gabriel Martinelli ngegolin untuk Brazil di menit 95 dan Brazil menang atas Jepang 2-1. Wow, ini game sumpah, ini game seru banget. Tapi masalahnya Jepang bisa menang tapi mereka malah ngebuat tactical decision yang menurut gua harusnya nggak dilakuin. Jadi mungkin itu mereka kalah. Sama gue mau shout out kepada kiper Jepang yaitu Zion Suzuki. Dia di match ini performanya bagus banget. Cuman masalahnya walaupun performa lo sebagus apa, kalau timnya mainnya kayak gitu ya nggak mungkin menang. Terus tadi ada momen di mana ada fans Jepang di antara kerumunan fans Brazil ketika Gabriel Martinelli ngegolin di menit akhir. Dan jujur ini, wah, kalau gue di posisi dia, gue kayaknya bakal kayak gitu juga. Nah, sumpah ini lucu banget. Abis Brazil lawan Jepang, ada kejutan pertama di fase gugur ini, yaitu Paraguay ngeeliminasi Jerman lewat babak penalti. Jerman salah satu timnas favorit di turnamen ini yang banyak orang bilang bakal nyampe kalau quarter final lawan Prancis lah, at least lah. Tapi lawan Paraguay mereka kalah. Jujur aneh banget sih. Pemain-pemainnya kayaknya underperform. Gue nggak tahu kenapa mereka bisa se-underperform itu. Cuman gue bingung kenapa Jerman, tim kelas dunia, tim papan atas, bisa kalah sama Paraguay. Yang dimana Paraguay di match pertamanya di Piala Dunia ini kalah sama Amerika Serikat. Di babak pertama dibantai 3-0.
Cuman sama Jerman mereka ngimbangin dan bisa menang di babak penalti. Itu nggak logis. Untuk Jerman yang ngegolin Kai Havertz, selain golnya Kai Havertz jelek. Terus pada babak extra time ada gol dari Jerman dari Jonathan Tah yang dianulir karena Anton itu ngehalangin kipernya si Paraguay. Menurut gue ini golnya sah-sah aja dianulir. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang udah dilakuin Arsenal berulang-ulang kali di musim ini dan nggak ada konsekuensi gitu dari kelakuan mereka yang ngehalangin kiper. Dan ngelihat pemain-pemain yang ngehalangin kiper di Piala Dunia ini akhirnya kena konsekuensinya, gue lumayan lumayan seneng lah, karena kalau itu dibiarin aja kayak taktik sepak bola bakal lebih ke arah corner dan akan lebih ngebosenin kayak Arsenal di tahun ini. Jadi baik lagi mungkin agak terlalu soft, cuman gue bodo amat sesoft apa ini. It's not a beautiful game, it's not football bro, gitulah jadinya lah. Udah gitu penaltinya, jujur ini penalti Jerman, Jerman kalah di babak penalti untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Kai Havertz, dia yang ngambil penalti pertama untuk Jerman. Fun fact, hari ini adalah anniversary-nya 1 bulan Arsenal kalah Liga Champions. Dan apa yang dilakuin Kai Havertz? Ya, dia ngulangin penaltinya Gabriel. Tapi bedanya di sini dia ditepis tendangannya. Sama-sama kaki kiri, sama-sama ke top right. Bedanya di sini Kai Havertz ditepis. Jujur. Kipernya jago. Bukan karena tendangan penaltinya jelek, apa-apa kipernya yang jago. Kipernya sesuai prediksi dia, tepisnya tepat di tinggi yang tepat juga. Jadi menurut gue ini pure dari kiper. Jujur di penalti ini kipernya Paraguay, siapa ya, lupa gue namanya. Kipernya Paraguay itu namanya Orlando Gil di sini. Wah gila, jago banget di shootout penaltinya. Masuk terus nyampe Woltemade kemarin ada klip yang viral di mana dia, banyak orang yang bilang ini penalti terbaik di sepanjang sejarah. Cuman di sini bisa lihat aja itu penaltinya gampang banget ditebak. Cuman Paraguay kena pressure-nya dan mereka nggak bisa masukin 2 penalti terakhir mereka yang harusnya bisa menang lawan Jerman. Nggak usah tanpa sudden death. Oke, udah gitu sudden death. Abis itu Jonathan Tah ngambil penalti ke-6. Jonathan Tah ini momen dimana dia bisa nge-redemption gol yang tadinya dianulir. Dan apa yang dia lakukan? Dia cosplay Gabriel coy. Dari run up-nya tuh udah kelihatan ini bakal arahnya kemana. Dan iya ke langit. Agak kasihan sih sebenarnya gue sama dia, karena pertama gol dia dianulir yang memang golnya bisa untuk menangin untuk Jerman. Habis itu penalti dia nembak ke langit, nembak ke bulan. Cuman ya Jerman harusnya nggak ada di posisi ini cok. Harusnya nggak. Soalnya Paraguay jauh di bawah Jerman. Habis itu Paraguay dengan penalti terakhir cool and composed ngegolin dan Paraguay ngeeliminasi Jerman. Kejutan pertama untuk Piala Dunia 2026 di fase gugurnya. Wow. Udah gitu match terakhir Belanda Maroko. Match ini udah gue tebak hasilnya gimana di video sebelumnya. Gue bilang ini match bakal masuk ke penalti dan beneran masuk ke penalti dan Maroko bakal menang. Maroko beneran menang. What can I say? Gue punya ball knowledge bro. Di sini Belanda sebenarnya dua-duanya mainnya bagus hari ini. Kipernya dua-duanya mainnya bagus. Verbruggen di menit terakhir extra time pertama kayaknya itu dia nge-save siapa ya, nomor 9 dari Maroko itu depan gawang, dia bisa nge-save. Itu beneran kayak ngebantah hukum alam fisika. Itu gue bingung kenapa itu bisa di-save, karena ketika gue nonton itu gue pikir itu bakal gol, ternyata enggak. Gue bingung untuk what. Udah gitu Gakpo juga golin untuk Belanda. Gue seneng sama dia karena beberapa hari ini kayak ada berita buruk tentang dia, dan bisa dilihat ketika dia ngegol ya jatuh emosional itu, dia nangis juga, dan para pemain Belandanya nge-support dia. Cuman ya itu gue seneng juga sama dia. Abis itu jujur di fase gugur ini gue gak tahu kenapa banyak banget gol di menit akhir. Kanada lawan Afrika Selatan menit terakhir 92. Tadi malam Brazil Jepang menit 95. Abis itu Issa Diop untuk Maroko di menit 91. Nyampe lah extra time dimana dua kipernya adu mekanik, dan nyampe penalti shootout Belanda lawan Maroko. Salah satu penalti shootout terlawak di sepanjang sejarah sepak bola. Karena kok bisa ada 3 penalti yang kena tiang. Itu Maroko nendang kena tiang atas, Belanda nendang. Justin Kluivert, ini karma sih untuk Justin sih, karena gara-gara bapaknya Indonesia nggak jadi lolos ke Pildun ya. Ini karma buat dia. Nggak, gue bercanda aja. Cuman Justin Kluivert dia nendang ke tiang kiri. Abis itu Hakimi yang nendang. Orang-orang di sini bakal ngira Hakimi ini bakal ngegolin penaltinya dengan tenang. Tetapi
faktanya kena tiang juga, yang kiri. The fuck, pokoknya gue nggak tahu apa bolanya ada magnet atau ada apa, cuman ini banyak banget kena mistar di sini. Udah itu Summerville, pemain yang gue bilang ini surprise package-nya Belanda, dia ngambil run up yang agak jelek dan agak bisa diprediksi. Dan ya Bono nggak usah ngedive, dia tinggal jalan ke arah bolanya aja. Walaupun tendangannya bagus, cuman kena predik banget dari run up-nya. Jadi Bono nggak usah ngedive, dia tinggal nepis aja pakai tangan satu, dan itu gila sih tepisannya kayak bagus banget. Ismail Saibari dengan gampangnya dia ngegolin untuk ngebuat Maroko lolos ke babak 16 besar untuk ngelawan Kanada yang gue pikir ya Kanada ya good luck lah ya gue bilangnya. Sama di penalti ini ada momen dimana kayaknya kiper Belanda bakal kena trauma terus, karena ketika Sofyan Rahimi ngegolin penaltinya, dia secara nggak sengaja pergerakan kakinya Verbruggen ngebuat bolanya masuk ke gawang padahal udah ditepis. Itu wah, ini dia bakal inget terus sih momen ini, jujur gitu. Dan secara permainan juga gue pikir Maroko sebenarnya lebih deserve menang match ini ya, karena Maroko punya 70% possession dibandingin 30% possession Belanda. Tendangan juga banyakkan Maroko. Dari segi apapun Maroko lebih deserve menang match ini. Cuman kipernya Belanda gila banget, jujur. Kipernya Belanda si Verbruggen ya bagus banget. Kayaknya hari ini harinya untuk kiper ya, sumpah bagus banget dia. Cuman masalahnya itu pas penalti dia udah nepis, cuman malah masih masuk. Itu jujur aneh banget sih. Itu aja sih sebenarnya yang mungkin bisa gue sampaikan di video kali ini tentang fase gugur Piala Dunia. Dan kalau kalian enjoy konten yang kayak gini, make sure like, subscribe, dan komen opini kalian tentang fase gugur yang baru aja selesai gitu. Dan mungkin bisa komen juga prediksi kalian ke matchday selanjutnya, dan mungkin gue bisa balasin satu-satu. Dan ya itu aja, gue Ray dan see ya.